Terima kasih Anda masih bersama kami di Good Morning. Angin segar sempat mengarah ke PDI Perjuangan setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 yang mengubah ambang batas untuk mengusung calon kepala daerah dalam Pilkada 2024. Namun, manuver politikus yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus di DPR menjegal putusan MK dengan mengesahkan RUU Pilkada baru. Deretan politikus Senayan menjegal putusan Mahkamah Konstitusi dengan mengesahkan RUU Pilkada. Rapat di Badan Legislasi atau Balik DPR ini bahkan mengesahkan RUU Pilkada hanya dalam waktu 7 jam. Semua putusan MK dijegal dalam pasal-pasal RUU Pilkada ini. Misalnya soal batasan usia calon gubernur dan wakil gubernur, sampai putusan MK nomor 60 tentang ambang batas dukungan dalam pilkada. Atau gabungan partai politik yang tidak memiliki dapat mendaftarkan calon gubernur dan calon wakil gubernur dengan ketentuan. Wakil Ketua Balik DPR RI Ahmad Baidowi membantah anggapan publik bahwa revisi Undang-Undang Pilkada untuk menjegal partai politik atau seseorang calon. Awik menyebut RUU Pilkada akan berlaku secara umum meliputi seluruh pilkada serentak 2024. Usai rapat kilat Balik DPR RI, Wakil Ketua Balik Ahmad Baidowi mengatakan Dewan Perwakilan Rakyat tidak ada maksud tersendiri untuk mempercepat pengesahan RUU Pilkada. Ia menampik isu yang bergulir terkait kesengajaan Balik mempercepat pengesahan RUU Pilkada untuk menjegal atau mempersulit partai politik atau perseorangan. Politikus P3 ini mengklaim bahwa draft RUU Pilkada soal batas usia minimum yang mengacu pada keputusan Mahkamah Agung bukan untuk meloloskan anak bungsu Presiden Joko Widodo. Ia pun menyebut faktor utama Balik memilih merujuk keputusan MA dibandingkan keputusan MK kemarin, yakni ia menilai pihak MA lebih komprehensif karena menyatakan paslon harus berusia 30 tahun pada saat pelantikan. Sementara itu pada putusan MK nomor 70 Selasa kemarin, menolak permohonan pemohon untuk penetapan minimal usia 30 tahun pada saat penetapan paslon. Tidak ada secara spesifik untuk meluluskan calon-calon tertentu. Karena kita asasnya adalah asas kedaruratan waktu. Tanggal 27 sudah masuk pendaftaran. Supaya tidak terjadi kebimbangan hukum, maka kemudian diambil langkah politik hukum menjadi rujukan terhadap pelaksanaan pilkada yang akan datang. Seluruh rakyat Indonesia yang berusia 30 tahun pada bulan Februari yang akan datang berhak mencalonkan dan memenuhi syarat mencalonkan sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur. Menanggapi DPR yang melawan putusan MK soal ambang batas pilkada, aktivis dan pegiat demokrasi di Yogyakarta melakukan aksi spontan penurunan bendera setengah tiang di kampus UII Yogyakarta. Penurunan bendera dilakukan di kampus UII Cikditiro. Aksi ini dilakukan pegiat demokrasi mulai dari aktivis hingga mahasiswa. Menurut mereka, DPR dan pemerintah secara terang-terangan dan sengaja mengabaikan putusan MK. Perilaku ini bukan sekedar dianggap sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga merupakan ancaman langsung terhadap demokrasi. Kita melihat merah putih ini kan dulu atau sampai sekarang itu kan dia membawa misi namanya simbolis bahwa negara ini harus sejahtera, melindungi hak asasi manusia. Dan ketika ini semua terjadi hari ini terutama, betapa keputusan yang bagus dari Mahkamah Konstitusi kaitannya dengan agar setiap orang punya kesempatan untuk menjadi kontestan. Dan tidak ada namanya oligarki, tidak ada namanya penyanderaan partai politik untuk kepentingan dinasti, itu kemudian begitu cepat dilibas. Sesuai agenda yang disepakati di forum Badan Legislasi, RUU Pilkada ini dibawa ke sidang paripurna pada Kamis 22 Agustus. Jadwal pengesahan ini hanya terpaut 5 hari dari pembukaan pendaftaran calon kepala daerah dalam Pilkada 2024, yakni 27 sampai 29 Agustus mendatang. Liputan CNN Indonesia.